Saya lanjutkan ke Pak Dendi. Pak Dendi tadi dua pertanyaan sederhana sebenarnya. Yang pertama soal dua orang di luar jam besuk yang datang. Jangan-jangan itu kebohongan. Yang disampaikan oleh Bang Rasman. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa kemudian daftar kasbon, daftar utang, itu hanya disimpan di Agustus 2016. Setelahnya tidak. Daftar kasbon itu menunjukkan bahwa Peggy berada di Bandung. Dan ketika daftar utang itu benar, maka sangat mudah untuk mematahkan bahwa Peggy bukan pembunuhnya karena pembunuhan terjadi di Cirebon. Nah, pertanyaannya, kenapa daftar utangnya itu hanya ada di Agustus 2016? Setelahnya nggak pernah ada lagi. Silakan. Baik. Ini pertanyaannya masalah rekap gaji, berarti Bang ya? Tadi Dan dua orang tadi. Kenapa? Dan dua orang tadi yang di luar jam besuk. Dan dua orang Polda tadi Jabar, yang di luar jam besuk. Ini perjalanan saya dari Bandung ke Jakarta. Bercerita di mobil. Kebetulan besuk diantar tim dari kantor kami. Jadi saya tidak mendampingi. Cerita di jalan di mobil, Pak, sewaktu saya besuk, secara fisik Peggy sehat. Tapi kelihatan dalam tekanan secara psikis. Satu lagi ada kejanggalan. Malam kemarin ada dua orang datang mengaku suruhan dari pengacara Bu Yanti. Oke. Menyodorkan surat untuk ditandatangani. Ini keterangan daripada Pak Rudi. PS meminta untuk dibaca, tidak boleh. Ini menurut keterangan daripada Pak Rudi. PS menjelaskan bahwa orang dua tersebut meminta tanda tangan agar kamu diperingan hukumannya. Nah, terkait masalah dua yang abang tadi sampaikan, jangan ngarang. Silakan dicek CCTV. Mungkin di Polda ada CCTV. Apakah benar? Itu yang pertanyaan orang dua itu. Dan saya tadi pertanyakan kembali di perjalanan, benar apa yang disampaikan PS masalah tanda tangan tersebut? Benar. Sewaktu saya menjenguk, PS bercerita begitu. Di perjalanan coba kita telepon Bu Yanti. Di perjalanan telepon Bu Yanti. Saya tanya ke Bu Yanti, Ibu, apakah Anda menyuruh timnya untuk datang ke Polda, dua orang mengutus untuk meminta tanda tangan PS? Tidak ada. Silakan diklarifikasi. Enggak. Oke, bisa saya jawab. Sebelum Pak Edi ya. Itu yang itu dulu ya. Sebentar Pak. Begini, kita kan orang hukum Pak. Kalau belum pasti diletup-letupkan begini itu yang repot. Nah, sementara pengacaranya Peggy kan bukan Bapak. Maaf ini ya. Bapak pengacaranya Pak Rudi. Pak Rudi ini belum ada apa-apa sebenarnya ini Pak. Udah menunjuk pengacara. Nah, kecuali besok dia terkena dengan kasus KTP ganda ini misalnya, baru dia perlu Bapak dampingi gitu Pak. Nah, yang kedua, kalau itu ada paksaan, pasti nanti Peggy cerita dengan pengacara hari ini yang besuk dia. Kan pengacaranya banyak banget, 70 orang. Ya. 70 orang Pak. Peggy? Iya. Peggy 70 orang? 70 orang Pak. Betul kan Pak? Mendekati 70 kan? Betul. Nah, jangan Bapak yang bicara, biar mereka yang bicara nanti cross-check. Bukan nah, kami yang berbicara. Gini, justru ini awalnya ini menyampaikan. Ngerti. Ya? Cuma artinya itu memang itu haknya. Bapak tadi cerita bahwa beliau ini ketika besuk anaknya Peggy cerita itu, ya kan? Baru tadi Bapak cross check. Menurut saya sebagai seorang lawyer profesional harusnya itu Bapak perdalam dulu, baru lempar di sini Pak. Kalau enggak muncul begini lagi. Nah, pertanyaannya, saya tanya Bapak sebagai lawyer, bolehkah orang masuk malam-malam ke sana tanpa izin dari jam besuk? Boleh? Bukan, kan saya tanya Bapak, tidak boleh kan? Tidak boleh. Kan jam kemarin waktu berarti kalau bukan itu berarti bukan lawyer. Bukan lawyer. Kalau begitu siapa? Nah, kalau dia belum tahu enggak usah dilempar. Nanti juga pasti bakal ketahuan. Kenapa? Kan nanti kalau dia diperiksa sebentar, Pak. Kalau dia diperiksa nanti di persidangan,
atau dia nanti diperiksa oleh polisi, penyidik atau dilimpahkan ke kejaksaan, pasti ke lautan. Ini surat apa yang dia tanda tangani? Kalau itu benar, lakukan uji lab forensik. Tanda tangan itu baru pasti dapat, Pak. Baru apa enggak, Pak? Nah, yang jadi aneh bagi saya, kumpul-kumpul dokumen itu Agustus, di bulan tahun 2016. Ingat kawan-kawan yang bawa naik sepeda motor. Sekarang saya mau aja tanya bawa dulu istri saya minggu lalu, lupa saya, Pak, jam berapa ini. Oke. Ya, sebetulnya nih saya sampaikan ya apa yang disampaikan oleh Bang Rasman sebetulnya. Ini saya lihat ada upaya-upaya untuk mengaburkan fakta. Upaya mengaburkan fakta. Ya, ada upaya-upaya menyebarkan informasi yang menyesatkan di sini. Kenapa demikian? Karena tadi sampaikan bahwasanya ada orang masuk ke dalam. Kemudian pertama disampaikan tidak tanda tangan. Kemudian disampaikan lagi tanda tangan. Kalau kita tanda tangan pasti akan baca siapa yang meminta bantuan kepada kita tadi. Logikanya kan seperti itu. Ya. Cuma yang jadi masalah tadi sampaikan oleh Pak Rudi ya, bahwa saya tidak kenal. Saya tidak kenal dengan orang ini. Jangan sampai misalnya ini dipersepsikan kepada yang lain. Nanti masyarakat berpersepsi lain. Ya. Kalau memang kita tanda tangan, pasti tahu siapa yang buat minta surat ini. Gini. Iya, boleh. Karena kenapa? Maaf, dia orang dewasa. Saya konfirmasi lagi. Tapi akhirnya ditandatangani oleh Peggy. Ditandatangani ya. Tidak tahu apa yang ditandatangani. Menurut Peggy. Jadi kalau ditanda tangan, saya yakin pasti dia tahu siapa yang salah. Dan itu akan terbongkar. Pasti tahu. Dari mana abang punya kesimpulan seperti itu? Pasti, karena besok pasti akan muncul. Tidak akan mungkin bisa disimpan. Sekali jadi siapa? Dua orang misterius ini siapa? Membawa surat apa? Makanya inilah disampaikan. Ya, siapapun dia, kalau memang dia nyuruh, kemudian ditanda tangan oleh Peggy, itu pasti tahu. Ada namanya tercatat di situ. Jadi kalau misalnya disampaikan tidak tahu siapa orangnya, itu tidak mungkin. Dan dia orang dewasa, bisa menolak. Siapapun yang minta tanda tangan, berani menolak untuk tidak tanda tangan surat itu. Dan ini sekarang itu tidak bisa direkayasa apapun juga. Semua transparan, ya. Jadi kalau misalnya kemarin saya lihat dari berbagai pemberitaan membantah, menolak, kemudian apa, tidak apa-apa. Saya selalu ingatkan kepada Polri, kemarin polisi penyidiknya, bahwasanya jangan selalu mengandalkan masalah pengakuan. Buktikan kepada masyarakat bahwasanya harus buktikan berdasarkan penyidikan yang ilmiah. Baik, saya ingin menuju ke Pak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlian, Kapolda Jawa Barat, yang pada saat kejadian itu memimpin Polda Jawa Barat. Selamat malam, sehat selalu Pak Anton, Jenderal. Kang Aiman, selamat malam. Siap. Semuanya. Iya, Jenderal, saya ingin bertanya, ini tadi barusan ada dua data yang menurut saya menarik yang belum pernah terungkap sebelumnya. Dan baru kemudian ada disampaikan oleh ayah dari Peggy. Sebelum saya menanyakan soal kasus Peggy terkait dengan penyelidikan dan sebagainya pada 2016. Mungkinkah ada orang yang bisa masuk ke Polda Jawa Barat di luar jam besuk untuk membawa kertas dan dalam tanda kutip ya, memaksa untuk tanda tangan. Begitu betul ya Pak Rudi ya? Betul. Betul, oke. Silakan Pak Anton, Jenderal, silakan. Baik, terima kasih. Setiap tamu yang masuk ke tahanan itu tadi betul ada jam besuk, dan di tahanan itu pun juga ada CCTV dan ada tamu-tamu, daftar tamu yang harus menandatangani siapa sebetulnya yang besuk tersebut. Kemudian tempat penandatanganannya juga di mana? Apakah di tahanan itu sendiri atau di luar? Ini kan belum jelas. Tapi yang jelas, hal itu akan sangat mudah diketahui. Bisa diketahui dari penjaga tahanan saat itu, bisa diketahui oleh satu selnya saat itu, betul tidak jam segitu akan keluar. Sehingga di sini ya harus kita buktikan bersama. Betul sekali kata Bang Edi Hasibuan, itu pasti akan terungkap. Dan memang di luar jam besuk, ya tidak boleh ada yang besuk. Karena ada, jangankan jamnya, hari-harinya pun juga jam besuk itu tertentu. Tidak setiap hari bisa besuk. Nah ini pun juga perlu didalami lebih teliti. Kenapa? Kalau memang ada, kenapa sampai kebobolan? Begitu. Karena ini jangan sampai tadi pun juga mengaburkan informasi-informasi, membuat sebuah
hal-hal yang lain yang ingin mengalihkan kasus ini sendiri. Justru yang paling penting sekarang ini bagaimana problem solving memecahkan kasus ini sebagaimana arahan Bapak Presiden agar lebih terang benderang. Oke. Jangan menyebar ke mana-mana. Itu yang Baik. paling penting. Jenderal, saya ingin bertanya, pada waktu itu kasusnya kan di Polres Kota Cirebon, Jawa Barat. Lalu kemudian tim gabungan dari Polda Jawa Barat juga ikut menyelidiki dan menyidik kasus ini. Tentu Jenderal juga mengetahui karena pada saat itu adalah Kapolda Jawa Barat pada saat kejadian. Saya ingin bertanya, Pak Presiden baru-baru ini mengatakan jangan ada yang ditutupi, bila ada ya, dan buka transparan. Kemudian ada muncul berbagai isu, ada anak pejabat, anak kepala daerah, anak pejabat kepolisian dan lain sebagainya. Apakah Jenderal melihat hal tersebut pada saat kejadian? Tentu Jenderal juga melihat sebagai Kapolda mengetahui kasus ini. Betul sekali, saya sangat mengetahui kasus ini Agustus. Saya kebetulan masuk 16 Desember. Jadi sudah hampir P21. P21-nya itu tanggal 23 Desember. Tapi sudah diserahkan berkas lengkap ini bulan September. Berkas lengkap ke kejaksaan ini sudah diserahkan bulan September. Jadi ketika saya masuk, proses aktivitas ini sudah selesai. Bukan berarti saya mau istilahnya tidak bertanggung jawab. Namun apapun juga, apabila itu jadi tanggung jawab saya siap bertanggung jawab. Kapanpun juga. Kemudian masalah ini justru ya terjadi pembiasan. Seperti contohnya saja, adanya tersangka-tersangka yang melibatkan ujung-ujungnya melibatkan ya institusi Polri, institusi dulu tempat saya bekerja. Apapun juga, kemanapun juga itu melibatkan. Satu, masalah TSK misalkan. Ada DPO katanya putranya yang sekarang jadi Pati. Ya, saat itu ada memang Kapolresnya F, Brigjen F. Nah itu pun juga baru menjabat sebagai Kapolres itu 6 Desember. Jadi sebelum kasusnya juga sudah hampir selesai. Dan saat itu memang yang bersangkutan punya putra. Kebetulan saya tahu, saya telusuri putranya ada 5. Yang 4 putri dan yang putra 1 orang yang bungsu yang diduga saat itu sebagai pelaku saat 2016 baru berumur 2 tahun. Baru berumur 2 tahun. Apakah mungkin seseorang yang berumur 2 tahun jadi DPO? Nah ini pun juga kan pembiasan informasi yang ujung-ujungnya kenapa? Kenapa harus kepada para anggota? Kemudian yang kedua pun juga masalah ada katanya anaknya mantan bupati. Padahal yang dimaksud adalah bupati yang sekarang. Itu jadi bupati pun juga tahun 2022. Dan memang ada putranya yang bernama A. Tetapi maaf saja, itu sekolahnya di Jakarta pada tahun 2016. Dan tidak pernah ke Cirebon. Bahkan ke tempatnya saya di kota Indramayu itu setahun sekali kalau ziarah atau Idul Fitri. Nah ini pun juga pembiasan kembali. Nah kemudian masalah gabungan antara Polda dengan Polres Kota Cirebon ya, karena saat itu Polres Kota Cirebon itu memang betul. Kenapa sampai ada berdua? Karena saat itu dicurigai ada isu-isu bahwa ya orang tuanya korban E ikut campur. Makanya biar tidak adanya ikut campur, ambil alih ke Polda. Oh itu, jadi ini baru tahu saya Pak. Jadi gini, jadi pada waktu itu Polda Jabar ikut dalam proses penyelidikan dan penyidikan itu bukan karena ada isu anak pejabat kepolisian ya, bukan karena anak korban, bukan karena untuk menjaga netralitas. Netralitas karena korbannya adalah anak dari Pak Rudiana waktu itu ya. Ya,
Pak Rudiana. Oke. Dan tidak pernah ada Jenderal bahwa isu anak pejabat tinggi kepolisian atau pejabat kepolisian atau pejabat Polres kepolisian yang terlibat dalam kasus ini pada waktu itu 2016 belum pernah ada isu itu. Tidak pernah ada. Justru sekarang inilah. Baru sekarang ini. Baru sekarang inilah. Justru dari yang 8 tersangka ini yang menunjukkan awalnya itu adalah yang clear. Ada PS, ada Andi, ada Dani, itu semuanya itu. Oke, jadi itu pembiasan informasi yang baru terjadi sekarang. Yang dulu sebenarnya Jenderal juga lihat tidak pernah ada indikasi ke arah sana. Tidak pernah ada indikasi, tapi sekarang apapun juga ujung-ujungnya seolah-olah ya institusi Polri yang salah. Dan juga kenapa tadi ini masalahnya PS yang menjadi satu tersangka gitu, karena satu rumah yang digerebek yang saat itu ditujukan oleh 8 tersangka rumah PS, dan itu adalah rumah PS yang sekarang ditangkap. Kemudian juga ada signifikan yang sangat berkaitan, satu nama samaran Robi, kedua Perong, ketiga adanya motor yang memang dirilis oleh di Reskrim Dan kemudian saya juga kalau boleh menanggapi masalah Bon, memang mohon maaf. Silakan. Saya kalau slip gaji namanya sudah diberikan, tidak disimpan oleh orang yang lain, disimpan oleh yang bersangkutan. Dan biasanya sebulan 2 bulan juga sudah dibuang. Nah ini ada satu bukan suatu kecurigaan lah. Ini ada rangkaian untuk membiaskan barang bukti dan men-setting tentang saksi-saksi. Ingat loh, bahwa saksi yang menunjuk PS ini adalah sahabat karibnya, temannya sejak SD dan SMP. Sehingga kualitas saksi di sini ini sangat kuat. Dan ini saya tanyakan kepada penyidik. Dan apabila itu salah, mereka pun juga akan terancam kalau memang menunjuk PS ternyata di pengadilan ini nanti bukan. Itu ada sumpah palsu. Sumpah palsu itu ancaman hukumannya 9 tahun. Termasuk kepada yang sekarang. Apabila mengemukakan bukti-bukti yang palsu, bukti-bukti yang dibuat. Apabila nanti dituntut bahwa ini alat bukti palsu, bahwa ini kesaksian palsu. Jangan lupa, semuanya akan terkena tentang saksi palsu ini. Jenderal, saya ingin tanya, saya harus fair juga begini Jenderal. Putusan atas nama Peggy Perong. Enggak, di putusan namanya Peggy Setiawan. Anda punya putusannya ya? Ada sebut nama Peggy, Jenderal. Ya betul. Peggy Perong, iya. Itu ada di putusan hakim di tahun 2016. Ya betul sekali, ada di putusan hakim. Nah pertanyaannya, sebegitu sulitkah polisi untuk mengejar Peggy sampai 8 tahun? Dan ya karena kita tahu mungkin apakah karena viral dan sebagainya kita tidak tahu. Tapi sebegitu sulitnya kah mengejar seorang Peggy pada waktu itu? Jenderal pada waktu itu kan Kapoldanya. Apa yang terjadi pada waktu itu sesungguhnya? Kami ingin mengetahui. Silakan Jenderal. Baik, ini pun juga jadi satu pertanyaan kami. Memang saat itu sebetulnya bisa saja tidak terlalu sulit. Tapi saat itu kasus ini tidak menjadi satu atensi khusus. Dan Polri saat itu penyidik berpuas diri. Sudah ditangkap 8 orang. Dan juga memang adanya soliditas di antara mereka itu sendiri untuk mengaburkan yang ketiga DPO ini. Sehingga di sini itu ya seperti yang sekarang 2 saja tidak bisa teridentifikasi. Kenapa? Karena antara satu saksi dengan yang lain itu berbeda-beda menunjuk identitas yang bersangkutan. Hanya yang paling signifikan adalah PS. Kenapa PS? Karena rumahnya pernah digerebek. Kemudian juga nama-nama samaran dan bukti lain. Nah justru di sini kenapa 8 tahun tidak terungkap? Karena yang bersangkutan itu sendiri sudah tidak pernah ke Cirebon lagi. Dan ini menjadi pelajaran mahal bagi siapapun penyidik terkait dengan kasus apapun. Ketika ada buronan yang muncul dalam putusan pengadilan, maka harus dikejar, jangan kemudian memunculkan PR berikutnya. Betul sekali, seharusnya demikian. Nah, mungkin ini yang harus kita koreksi. Makanya saya
menyarankan agar diadakan audit investigasi. Apakah ada kesalahan atau tidak terhadap penyidikan ini? Ya, terhadap penyidikan ini. Biar jelas, biar terang benerang, biar nanti jangan masyarakat menuduh-nuduh saja. Tapi di sini pun juga polisi adanya satu kesulitan. Karena yang jelas untuk sketsa saja susah. Karena ditutup-tutupi oleh rekan-rekannya yang lain. Gitu. Sehingga kan di sini tadi ada ajas praduga tak bersalah. Dan yang bersangkutan pun juga mengganti nama. Sehingga kesulitan. Dan menurut tetangganya juga di sana. Bahwa ketika datang atau keluar itu selalu memakai masker. Sehingga tidak ketahuan. Gitu kan. Itu salah satunya gitu kan. Yang menjadi masalah. Baik, terima kasih. Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Anton Carlyan, Kapolda Jawa Barat. Pada saat kejadian Peggy Peron, hanya selang beberapa bulan ya, Peggy Peron itu Agustus 2016, Pak Anton Carlyan Desember 2016, betul ya? Kejadiannya Agustus 2016, Pak Anton Desember 2016. Betul demikian ya, Jenderal? Betul, tanggal 16 Desember 2016. P21-nya 23. Sebelum P21 saya itu. Baru masuk. Baik. Terima kasih atas informasinya. Terima kasih. Tentu berharga apa yang kemudian Jenderal sampaikan kepada publik. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Dan kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.